Khotbah saya pada kesempatan ini saya beri judul Dibuang dan Dijual Tuhan. Tentu kita akan bertanya-tanya, kenapa Tuhan membuang dan kenapa Tuhan menjual kita? Saya ingin membawa kita sama-sama pada kisah seorang tokoh Alkitab, salah seorang dari anak Yakub, Yusuf. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yusuf adalah anak dari Yakub dan dia mempunyai saudara-saudara. Mereka 12 bersaudara, laki-laki dan seorang perempuan namanya Dina. Bapak Ibu, di dalam Kejadian 37 di sana ditulis dalam firman Tuhan, Yusuf adalah anak yang lahir di masa tuanya Yakub. Untuk itu Yakub sangat mencintai Yusuf. Dari sekian anaknya, Yusuf menjadi anak kesayangan. Dan juga dijelaskan bahwa Yusuf diberikan jubah yang indah, jubah yang berwarna-warni dalam terjemahan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mengapa Yusuf pun disayang? Bukan hanya sekedar karena dia lahir di masa tua ayahnya, tetapi juga karena ibunya adalah istri yang paling disayang oleh ayahnya. Kita tahu bersama ibunya adalah Rahel. Bagaimana perjuangan Yakub untuk mendapatkan Rahel? Kita tidak akan masuk di sana. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kisah Kejadian 37, 2 kali Yusuf bermimpi. Dan mimpinya itu sesuatu yang didengar oleh saudaranya, bahkan orang tuanya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, kita kemudian melihat Bapak Ibu ayat 5 dalam Kejadian 37. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan mimpinya itu Bapak Ibu di dalam ayat 7. Kita lompat ayat 7. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Itu mimpi pertama. Loncat ayat yang ke-9. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ya, Bapak Ibu, kemudian pengertian yang diterima oleh saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya, bahwa suatu saat mereka akan menyembah kepada Yusuf. Sampai mereka benci, kakak-kakaknya benci kepada dia. Ya. Dan mari kita melihat apa sebenarnya mimpi itu. Mimpi sesuatu yang belum nyata, atau suatu kejadian yang di depan, belum pada saat itu. Dan ada 3 macam mimpi di dalam Alkitab. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3, kita sama-sama lihat, karena bagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi pertama, mimpi itu datang karena pikiran kita. Ada mimpi dari pikiran kita. Dan yang kedua, Yeremia 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Itu mimpi yang kedua, mimpi yang berasal dari roh jahat. Jangan didengarkan. Tetapi apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf masuk pada tipe mimpi yang ketiga, mimpi dari Allah. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam ayat 33
bila berbaring di atas tempat tidur. Jadi ada mimpi dari Tuhan yang merupakan cara Tuhan berfirman bagi anak-anak Tuhan. Banyak kejadiannya kita boleh lihat mimpi datang dari Tuhan. Nah, Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Tetapi justru mimpi yang datang dari Tuhan itu membawa Yusuf pada konsekuensi. Dia dibenci, bahkan orang tuanya sampai simpan dalam hati. Mungkin mereka pikir benar, tidak, ya, penuh dengan keraguan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada apa yang saya katakan tadi, dibuang Tuhan dan dijual Tuhan. Kejadian 37 ayat 19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadi mimpinya itu. Betapa benci saudara-saudaranya mendengar mimpi ini, sehingga mereka membuang Yusuf. Kenapa saya katakan dibuang Tuhan? Mereka yang melakukan ini. Tetapi bukankah itu karena mimpi dari Tuhan? Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam terjemahan King James Version, Kejadian 37 ayat 23, di sana diterjemahkan, dan terjadilah ketika Yusuf datang kepada saudara-saudaranya bahwa mereka menanggalkan Yusuf dari jubahnya dari banyak warna yang ada padanya. Ya, sebelum mereka membuang Yusuf, mereka menanggalkan sesuatu yang dia kenakan. Jubah itu bicara tentang kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Itu ditanggalkan saudara-saudaranya, dilepaskan dari kehidupannya, dan kemudian dia dibuang. Yang kedua, Yusuf dijual Tuhan, 2 kali dijual. Mari kita sama-sama melihat Kejadian 37 ayat 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Yusuf dijual kepada orang Ismail. Nah, orang Ismail itu yang datang itu orang Midian. Dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka takut, ya, jangan dibuang, nanti juga mati kalau dibuang. Tadi pertama jangan dibunuh, kemudian jangan dibuang, beralih akhirnya dijual. Dan kita tahu bersama bahwa kemudian orang-orang Midian itu pergi ke Mesir dan dia menjual Yusuf kepada Potifar. Kita tahu kalau menjual itu ada harga yang lebih, ya. Dari pertama kita beli, mungkin mereka lihat, aduh, ini cakep banget ini Yusuf. Akhirnya mereka bilang, kita cari akan untung, kita jual 2 kali. Dan saya mau katakan bagi saya dan saudara pada kesempatan kali ini, Yusuf dibuang, Yusuf dijual, itu karena seizin Tuhan. Amin. Bukan mimpi itu yang menyebabkan dia dibuang dan dijual, bahkan 2 kali dia dijual. Namun mari kita kemudian melihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan bertanggung
dalam Kejadian 39 ayat 2 di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Pertama. Kedua, Kejadian 29 ayat 21 kita lompat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bukan sampai di situ. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekarang itu ada 3 kali dicatat dalam Alkitab Tuhan menyertai, tapi perjanjian lama. Kita perlu menegaskan bahwa 2 saksi itu kuat. Kita lihat perjanjian baru dalam Kisah Rasul 7 ayat 9. Kisah Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Ini menegaskan bagi saya dan saudara, Allah menyertai engkau. Apabila engkau diizinkan Tuhan dibuang, dijual, dan engkau kadang-kadang bilang, kenapa Tuhan engkau menjual aku? Kenapa engkau membuang aku? Ingat bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara. Ada rencana yang indah yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Mari kita kemudian melihat bukti tanggung jawab Tuhan bagi Yusuf. Yang pertama kita temukan bahwa Tuhan selalu menyediakan malaikatnya bagi Yusuf. Pertama, Ruben, kakak Yusuf anak dari tantenya Lea. Di dalam Kejadian 37, kita tetap dalam Kejadian 37 ayat 21. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah bunuh dia. Dan benar, mereka mendengarkan, dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf tidak jadi dibunuh. Ya, Tuhan kirimkan malaikat. Ruben adalah malaikat yang pertama bagi Yusuf. Dan kemudian kita melihat yang kedua, ketika Yusuf dibuang di sumur yang tidak berair, tentu dia akan mati di sana. Dia diluputkan Tuhan dengan perantara malaikat yang bernama Yehuda. Kakaknya juga menyelamatkan dia, seperti yang kita sudah baca tadi. Jangan bunuh dia di sana. Ya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita? Ayat 26. Mari kita menjual kepada orang Ismail ini di ayat 27. Yusuf kemudian dijual. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia kemudian dijual lagi di Mesir, dia difitnah oleh istri Potifar. Kita tahu bersama, sekolah anak-anak sekolah minggu sudah tahu, kita sudah dari sekolah minggu tahu bahwa kemudian dia difitnah oleh istri Potifar. Dan ketika dia di penjara, ada malaikat Tuhan yang Tuhan suruh di sana. Dia adalah seorang juru minuman. Juru minuman, Kejadian 41 ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan kemudian Yusuf dipanggil. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sanggup memberi pertolongan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat bagi hidupmu dengan cara-cara yang tak terduga.
dengan apa yang engkau tidak pernah pikirkan dari awal, tidak pernah timbul dalam hatimu, dengan sumber-sumber yang juga engkau tidak pernah sangka. Amin. Cara Tuhan luar biasa, tidak terselami dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan mari kemudian kita melihat Bapak Ibu, dua sisi kehidupan dari Yusuf. Pertama, Yusuf disayang oleh orang tuanya, teristimewa bapaknya, tetapi dia dibenci saudaranya. Yang kedua, Yusuf disayang oleh Potifar, tetapi difitnah oleh istri Potifar. Yusuf disayang oleh kepala penjara, tetapi awalnya dia dilupakan oleh juru minuman. Tapi puji Tuhan, juru minuman itu diingatkan Tuhan. Dalam kehidupan saya dan saudara, susah dan senang itu selalu mengiringi langkah kehidupan kita. Kalau engkau hidup tanpa dua hal tersebut, berarti engkau sudah mati. Ya, kalau hanya baik-baik saja, itu berarti engkau tidak punya perasaan. Karena Tuhan mengizinkan saya dan saudara untuk melewati apa yang disebut hal baik dan juga apa yang disebut dengan hal yang tidak baik, tidak menyenangkan. Tadi kita bicara bukti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita mengenal ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus. Ada Ruben, ada Yehuda, dan juga ada juru minuman yang kemudian ingat Yesus. Dan kita masuk bukti tanggung jawab yang kedua, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai proses. Dia tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, anak-anak Tuhan yang instan. Ya, Tuhan mau memproses kita, dan ketika kita diproses Tuhan, tidak instan, jadi perlu waktu yang masih menunggu jawaban Tuhan. Ingat, Tuhan ingatkan saya dan saudara bahwa Tuhan bekerja pada waktunya. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun dan seterusnya. Kenapa harus ditulis Yusuf berumur 17 tahun? Ternyata Alkitab, firman Tuhan mau membawa saya dan saudara untuk mengerti satu hal ini. Kejadian 41, kita lompat ayat ke-46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Dan dari umur 30 tahun itu kemudian kehidupannya berubah. 17 tahun kemudian 40 tahun dicatat firman Tuhan. Bukan hal yang sia-sia. Karena setiap firman Tuhan ada maksud, ada makna. Jadi apa Bapak Ibu? 30 dikurangi 17 13 tahun. 13 tahun proses yang Tuhan kerjakan bagi seorang yang bernama Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu, dia menjadi pelayan dan di penjara itu ada sekitar 13 tahun. Dan kemudian 2 tahun dia dilupakan juru minuman karena Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Yusuf. Jadi dia sudah 10 tahun, sekitar 10 tahun jadi pelayan, kemudian dia di penjara 1 tahun, kemudian 2 tahun setelahnya lagi dia bertemu dengan Raja Firaun. Nah, mari kita melihat, kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara bertanya pada Tuhan, Tuhan sudah sekian lama saya menantikan jawaban-Mu. Sekian lama saya dalam pergumulan ini, sekian
Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga yang menjadi kesaksian Yusuf dan juga menjadi kesaksian saya dan saudara. Kejadian 50 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Memang kamu telah merekah-rekahkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekah-rekahkannya untuk kebaikanmu, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yang memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu kejadian selanjutnya. Dan kalau kita diperhadapkan dalam kondisi yang sama seperti Yusuf, ada yang memfitnah kita, ada yang membenci kita, ada yang melupakan kita. Ingat, itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita pada kemuliaan. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang benci kita, ada yang fitnah kita, atau kemudian kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak baik, berterima kasihlah kepada mereka semuanya itu. Berterima kasihlah kepada keadaan itu. Karena kalau Tuhan izinkan itu kita alami, ada berkat yang besar dan luar biasa yang seperti mimpi menjadi kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dipercayakan mimpi yang besar, orang yang dipercayakan harapan yang besar, orang yang dipercayakan pekerjaan Tuhan yang besar, akan mengalami apa yang disebut dengan dibuang Tuhan, dibenci, dikucilkan, ditinggalkan dalam kesendirian, dirampas haknya seperti Yusuf, direbut sukacitanya, direbut harta bendanya, bahkan hilang kebanggaannya, dijual Tuhan. Orang yang dipercayakan mimpi, harapan dan pekerjaan yang besar, bukankah akan mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf? Jubahnya direnggut, harta kita dirampas mungkin, fasilitas kita hilang, perhatian kita hilang, kenyamanan kita hilang, kebebasan kita hilang karena kita ditawan dan dijadikan pelayan. Atau mungkin kebebasan kita hilang karena ada sakit penyakit, kebebasan kita hilang karena ada keuntungan orang lain, kebebasan kita hilang karena pergumulan yang berat yang menekan hidup saya dan saudara. Seolah-olah kita dijual Tuhan. Mari kita ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan bertanggung jawab akan setiap apa yang kita alami, kalau itu seizinnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah lihat tadi bahwa bentuk tanggung jawab Tuhan, ada malaikat, ada Ruben, ada Yehuda, ada juru minuman, dan bahkan ada Firaun, dan ada waktu untuk diproses. Ketika kita melihat Amsal 30 ayat 33, Amsal 30 ayat 33, di sana ditegaskan, sebab kalau susu ditekan mentega dihasilkan, kalau hidung ditekan darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan pertengkaran timbul. Artinya apa? Sesuatu yang baik semakin ditekan, lebih dahsyat lagi akibatnya. Amin. Haleluya. Kita tidak akan hidup lagi sebagai kepompong, ulat dalam kepompong. Kalau kita tidak berusaha dalam tekanan, kita tidak akan pernah jadi kupu-kupu yang indah. Itulah makanya firman Tuhan katakan, kalau ditekan susu ditekan, mentega dihasilkan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Dan ayat 23 ayat 10, ayat 23 ayat 10, Ayub bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Amin. Jangan hanya sekedar jadi ayat pokok kita, jangan hanya sekedar jadi kemudian ini ayat yang paling favorit bagi saya.
Baiklah, dalam kehidupan saya dan saudara, kita mau untuk kita ditekan Tuhan lewat pergumulan kita, seolah-olah kita dibuang Tuhan, seolah-olah kita dijual Tuhan. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat engkau menjadi emas yang sangat bernilai harganya. Hidupmu tidak hancur, tetapi hidupmu sedang dibentuk Tuhan. Haleluya. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai tanah liat di tangan pencungan, ingat, hidupmu tidak hancur, hidupmu sedang dibentuk Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Roma 5 ayat 3, ayat 4, ayat 5 secara bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tetapi mari kita sama-sama dengar dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, Roma 5 ayat 5. Saya bacakan bagi kita semua. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah, karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih ini telah kita rasakan dalam segenap diri kita, karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Kita tabah karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Sabar dan percayalah. Mengapa Tuhan membuat dirimu menunggu? Karena Tuhan bekerja pada waktunya, dan Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Bapak Ibu, buah-buahan kalau masak, ya, orang bilang masak cepat itu karbitan itu tidak enak. Kalau kita menunggu waktu Tuhan, kita sabar menunggu waktu Tuhan, kita sabar diproses oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan seperti halnya Yusuf. Nah, saya kemudian tadi malam waktu mempersiapkan ini, Bapak Ibu, senyum-senyum sendiri waktu Tuhan ingatkan begini. Kesalahan Yusuf adalah karena dia bermimpi, ya. Jadi kesalahan Yusuf adalah karena dia bermimpi, sehingga dia tanda kutip dibuang Tuhan dan dijual Tuhan. Nah, Yusuf adalah seorang pemimpi. Dia hanya seorang pemimpi dan seorang pengerti mimpi. Tetapi kalau kita menerima mimpi atau menjadi pemimpi yang dari Tuhan, maka Yusuf akan menikmati berkat dan jadi berkat dan bahkan jadi kesaksian. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita kemudian kita tak bersama gara-gara mimpi ini, dia menghadapi kesengsaraan, tetapi justru karena apa yang dia punya itu yang kemudian membawa dia pada suatu kemuliaan. Amin. Nah, karena mimpi Yusuf menderita, kita ingat bahwa karena mimpi juga Yusuf dimuliakan. Mari kita mengerti, kalau Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan kesengsaraan, Tuhan izinkan Dia membuang kita dan menjual kita, percayalah, dalam hal itu juga Dia akan memuliakan engkau. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena sakit, karena terbatas, karena kelemahan, karena kekurangan, kita kemudian menderita. Tetapi
tetapi menjadi berkat lebih besar lagi skopnya, lebih luas lagi. Nah Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan bukan dari apa yang kita lihat atau dari apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita imani. Bukankah mimpi itu bagaikan iman, ya? Iman itu sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya. Mimpi juga seperti itu kalau mimpi dari Tuhan, yang belum kita rasakan sekarang, tapi akan jadi kenyataan. Kalau engkau ada pergumulan sekarang, mari engkau katakan, saya sekarang sedang bermimpi, dan kenyataan Tuhan akan bukakan bahwa kemuliaan Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang dengan sabar dalam ujian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti bermimpi. Artinya apa? Jangan pernah berhenti berharap. Walaupun engkau dibuang Tuhan, walaupun engkau dijual Tuhan. Kita belajar dari Yusuf bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, pun atas segala kesengsaraan, pun atas segala pergumulan. Pergumulan apa itu? Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan izinkan, itu kita alami. Saya undang kita semua berdiri. Saya ingin kita sama-sama menyanyikan satu lagu, Ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Jangan kita kemudian menyalahkan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Engkau tidak adil. Kenapa harus menunggu 13 tahun saya menghadapi dan mengalami penderitaan? Mengapa Tuhan Engkau membuang aku? Mengapa Engkau menjual aku Tuhan? Tetapi firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi engkau, bagi saya. Kalau Tuhan izinkan itu semua, karena mimpimu, engkau menghadapi penderitaan, engkau alami pergumulan. Karena mimpimu, engkau dibuang dan engkau dijual. Tetapi percayalah, dengan mimpi itu, engkau akan dimuliakan Tuhan. Keterbatasan, kelemahan, kekurangan, sakit, penyakit